Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Soma Nadia dari kelas PM23G dengan NIM 088. Di sini saya akan membahas bab baru mengenai elips. Nah, sebelum memasuki materi elips, di sini kita harus mengetahui dulu apa itu elips. Definisi elips yaitu tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak ke titik tertentu, yaitu fokus F, dan terhadap garis tertentu, yaitu direktris D, itu tetap, yaitu sama dengan E, dan E-nya itu lebih kecil dari 1, yang mana E itu adalah eksentrisitas. Kalau kemarin di parabola kan E-nya itu selalu 1, kalau di elips E-nya itu kurang dari 1. Nah, di sini ada gambarnya. Untuk titik F ini adalah titik fokus. Kemudian D ini adalah direktris. Dan P aksen merupakan jarak P ke direktris D. Nah, P pada elips ini itu eh, merupakan titik pusat. Nah, P pada elips, maka PF per PP aksen itu sama dengan E-nya itu kurang dari 1. Di sini ada istilah-istilah pada elips. Sudah ada gambarnya, yaitu yang pertama, istilah yang pertama. Di sini kan gambarnya ada F1 sama F2. Nah, F1 sama F2 itu dinamakan fokus. Kemudian di sini ada D1 dan D2. D1 dan D2 ini dinamakan direktris. Nah, jika P pada elips, maka PF1 per jarak P, D1 itu sama dengan P F2 per jarak P D2, yaitu sama dengan E. E-nya itu eksentrisitas, dengan E itu kurang dari 1. Nah, untuk puncaknya sendiri, elips itu memiliki 4 puncak, yang mana puncaknya itu ada di V1, V2, T1, dan T2. Nah, kemudian O, ini adalah pusatnya elips. Nah, ini tuh untuk OV1 itu sama dengan OV2, yang mana bisa kita misalkan A. Kemudian di sini ada OF1 dan OF2. OF1 ini sama dengan OF2. Kita misalkan C. Kemudian untuk OT1 ini sama dengan OT2 ini. Kita misalkan B. Nah, untuk garis V1, V2 ini, garis yang ini, itu, dan garis ini, garis T1 sama T2 ini, garis yang ini, itu disebut sumbu simetri. Nah, sumbu simetri yang memuat fokus itu disebut sumbu panjang. Sumbu simetri ini kan ada fokus F1 dan F2. Yang sumbu yang ini itu dinamakan sumbu panjang. Dan V1, V2 ini sama dengan 2A. Kemudian untuk sumbu simetri yang tidak memuat fokus disebut sumbu pendek. Ini kan sumbu yang tidak memuat fokus. Fokusnya kan ada di sini kan, ada di F1 dan F2. Ini kan tidak memuat fokus. Nah, sumbu ini dinamakan sumbu pendek, yaitu T1, T2. Yang mana T1, T2 itu sama dengan 2B. Kemudian, tali busur yang melalui fokus disebut tali busur fokus. Ini kan ada tali busur. Terus ini juga ada tali busur. Nah, ini kan melalui titik fokus ini. Ini dinamakan tali busur fokus. Kemudian, tali busur fokus yang tegak lurus sumbu panjang disebut latus rectum. Dalam hal ini, AB dan CD adalah latus rectum. Ini kan tegak lurus dengan sumbu panjang. Sumbu panjangnya kan yang ini tadi, V1, V2 ini. Nah, ini kan tegak lurus dengan sumbu panjang. Nah, ini itu disebut
latus rectum yang AB, AB dan CD ini. Kemudian ruas garis penghubung fokus dengan titik pada elips disebut jari-jari fokus. Oke. Selanjutnya itu ada persamaan umum elips. Nah, misalkan diketahui pusat dari elips itu yaitu P, ini, yaitu alfa, beta, yang sumbu panjangnya itu terletak pada sumbu X. Sumbu panjangnya di sini terletak pada sumbu X. Sumbu pendek terletak pada sumbu Y, yang ini. Sumbu Y. Nah, fokusnya yang F1 itu alfa plus C, beta. Nah, A ini adalah setengah sumbu panjang dan B adalah setengah sumbu pendek. Kemudian yang E adalah eksentrisitas elips. Persamaan umum elips dapat dicari dari keterangan yang diketahui tersebut. Di sini sudah ada gambarnya. Untuk keterangannya, ini kan ada titik P. Titik P ini alfa, beta. Kemudian di sini ada fokus. Ada fokus 1 sama fokus 2. Fokus satunya itu A alfa min C, beta. Dan untuk fokus 2-nya yaitu alfa plus C, beta. Kemudian di sini juga ada titik puncaknya, ada 4. Yang pertama ini titik T1, yaitu alfa, beta plus B. Dan titik T2-nya itu alfa, beta min B. Kemudian titik puncak yang ini V1, V2. Untuk V1-nya itu alfa plus A, beta. Dan untuk titik puncak yang V2 ini alfa min A, beta. Nah, untuk mencari persamaan direktris, ini PF1. PF1 sama dengan C dan PV1 sama dengan A. Ini kan PF1, kita misalkan C, kemudian PV, PV2, ini kita misalkan, oh PV1 maaf, PV1 ini kita misalkan A. Yang mana bisa kita lihat bersama-sama bahwa PV1 ini, panjangnya ini A, itu lebih besar dari panjangnya PF1. Jadinya A lebih besar dari C. Nah, V1 ini kan alfa plus A, beta. Dan V2-nya kan alfa min A, beta pada elips. Sehingga V1, V1 F, F1, oh, V1 F2 per V1 D itu sama dengan E. Yang mana V1 F2 kan A min C per V1D kan PD min A sama dengan E. Nah, ini bisa kita kalikan silang sehingga E itu adalah A min C sama dengan E kali PD min A. Ini untuk persamaan yang pertama. Kemudian selanjutnya yaitu ada V2F1 per V2D sama dengan E, yang mana V2F1 kan A plus C, dan V2D itu kan sama dengan PD plus A. Jadi A plus C per PD plus A itu sama dengan E. Kemudian kita kalikan silang menjadi A plus C sama dengan E dikali PD plus A. Ini untuk persamaan yang kedua. Nah, kemudian dari persamaan satu dan persamaan kedua ini kita jumlahkan, maka dapat kita peroleh 2A sama dengan 2E PD. Yang mana ini kan sama, dua-duanya kan sama-sama ada duanya. Jadi bisa kita hilangkan duanya menjadi A sama dengan E PD. Yang mana bisa kita tulis juga PD itu sama dengan A per E. Kemudian untuk persamaan yang pertama dan yang kedua ini kita kurangkan. Nah, maka akan kita peroleh ini. 2C sama dengan 2EA. Yang mana ini kan di kanan dan kirinya kan ada 2. Jadi duanya ini bisa kita hilangkan menjadi C sama dengan EA. Nah, jadi persamaan direktris D1 ini kan pusat
ditambahkan dengan direktris. Jadinya pusatnya kan alfa ditambah direktris yaitu A per E. Nah, kemudian mencari hubungan antara A, B, dan E. Ini kan T1F1 per T1T sama dengan T1F1 per PD sama dengan E. Kemudian ini bisa kita kalikan silang. Jadi T1F1 sama dengan E, PD sama dengan E, A per E sama dengan A. Sehingga menjadi PT1 kuadrat sama dengan T1F1 kuadrat min PF1 kuadrat. Jadinya B kuadrat min A kuadrat min C kuadrat. B kuadrat min A kuadrat min A kuadrat E kuadrat. Kemudian ini kan di sini. Ini kan C-nya kan sama dengan EA. Nah, maka yang ini bisa kita tulis, C-nya itu bisa kita tulis menjadi A kuadrat E kuadrat. Kemudian B kuadrat sama dengan A kuadrat kali 1 min E kuadrat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menemukan kembali persamaan umum elips. Nah, misalkan kan ada titik K, yang mana titik K itu XK, YK pada elips. Kemudian ada titik F1, yaitu alfa plus C, beta, dan KK aksen adalah jarak K ke direktris D1. Nah, maka KK aksen itu titiknya yaitu alfa plus A per E, YK. F1K per KK aksen sama dengan E, itu kita kalikan silang, sehingga menjadi F1K sama dengan E dalam kurung K aksen. Nah, ini kan kita menggunakan titik ke titik, jarak titik ke titik. Jadinya kan akar XK min alfa plus C kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan E akar YK min alfa plus AE kuadrat A per E kuadrat plus YK min YK kuadrat. Nah, untuk menghilangkan akarnya, maka kita kuadratkan semuanya. Jadinya XK min A min alfa min C kuadrat plus YK min beta kuadrat min E kuadrat dalam kurung X min alfa min A per E kuadrat. Sehingga kita dapatkan hasilnya, yaitu XK min A alfa kuadrat 2XK min alfa C plus C kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan E kuadrat XK min alfa kuadrat min 2A per E XK min plus A E kuadrat. Kemudian menjadi XK min alfa kuadrat plus YK min beta kuadrat min 2C XK min alfa plus C kuadrat sama dengan E kuadrat XK min alfa kuadrat min 2AE XK min alfa plus alfa kuadrat. Nah, ini ruas yang kiri ini kita pindah ke ruas kanan, dan ruas yang kanan kita pindah ke ruas kiri. Maka menjadi XK min alfa kuadrat plus YK min beta kuadrat min E kuadrat XK min alfa kuadrat sama dengan 2C XK min alfa min C kuadrat min 2AE XK min alfa plus A kuadrat. Nah, ini kan karena C-nya kan tadi itu sama dengan AE. Maka 2AE 2AE XK min alfa itu sama dengan 2C XK min alfa. Jadi yang ini. Di sini kan ini kan 2AE. Nah, di sini bisa kita tulis menjadi 2C. Kemudian kemudian
1 min E kuadrat XK min alfa kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan 2C XK min alfa min C kuadrat min 2C XK min alfa kuadrat. Kuadrat alfa kuadrat plus YK beta kuadrat sama dengan kuadrat min C kuadrat. Kan C-nya kan sama dengan EA. Jadi boleh kita tulis menjadi seperti ini, bisa kita tulis menjadi seperti ini, sehingga menjadi A min E kuadrat, XK min alfa kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan A kuadrat 1 per E kuadrat. Nah, ini kita kali kita bagi, dua-duanya kita bagi dengan A kuadrat 1 min E kuadrat, sehingga kita mendapatkan hasilnya yaitu XK min alfa kuadrat per A kuadrat plus YK min beta kuadrat min A kuadrat 1 min E kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kan B kuadrat kan sama dengan A kuadrat dalam kurung 1 min E kuadrat. Jadinya XK min A kuadrat per A kuadrat plus YK min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Karena ini kan awalnya A kuadrat 1 min E kuadrat. Tapi kan itu juga sama dengan B kuadrat. Jadi boleh kita tulis seperti ini. Bisa kita tulis seperti ini. Kemudian ini. Karena pengambilan titik K sebarang pada elips, maka jika koordinat titik K dijalankan itu akan kita peroleh ini. X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat min B kuadrat sama dengan 1. Nah, dengan cara yang sama seperti yang di atas, untuk direktris D2 dan fokus F2 itu akan kita peroleh X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi untuk persamaan umum elips dengan titik pusat P, yaitu alfa, beta, dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat dengan A-nya itu lebih besar dari B, adalah ini. X min A kuadrat per X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini bentuk elipsnya itu yaitu elipsnya yang elips horizontal. Nah, dengan cara yang sama pula, maka persamaan umum elips dengan pusatnya titik P dengan titiknya itu yaitu alfa, beta, dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat dengan A kurang dari B, yaitu ini, X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini untuk elips yang vertikal. Tadi kan kalau A-nya itu lebih besar dari B, persamaannya kan ini. Jadi, ini itu untuk elips yang horizontal. Kemudian, jika A-nya kurang dari B, persamaannya itu ini, bentuknya itu elips vertikal. Nah, jika pusat dari elips P itu 0,0 dan A-nya itu lebih besar dari P, maka persamaan umum elips adalah X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini untuk elips yang horizontal. Kemudian jika pusat dari elips P 0,0 dan A-nya itu lebih kecil dari B, maka persamaan umum elips adalah X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini bentuk elipsnya yaitu vertikal. Nah, dari istilah-istilah yang tadi dan sifat-sifat pada elips pada pusat P, yaitu alfa, beta, itu bisa kita ketahui sebagai berikut. Titik pusatnya itu kan alfa, beta. Kemudian untuk fokusnya kan ada F1, F2. F1-nya itu alfa plus C, beta. Yang F2-nya alfa min C, beta. Dengan A-nya itu lebih dari B dan
C kuadrat dengan A itu lebih dari B. Sehingga C kuadrat itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, jika A-nya itu lebih kecil dari B, yaitu C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat. Nah, maka F1-nya itu alfa, beta plus C, dan F2-nya itu alfa, beta min C. Kemudian, untuk eksentrisitas E-nya itu sama dengan C per A, jika A-nya itu lebih besar dari B. Namun, jika A-nya lebih kecil dari B, maka eksentrisitasnya yaitu C per B. Lanjut untuk direktrisnya, direktris D1 ini yaitu alfa plus A per E. Dan untuk direktris yang 2 itu alfa min A per E. Ini jika A-nya itu lebih dari B. Elipsnya membentuk horizontal. Kemudian untuk A-nya yang lebih kecil dari B, itu direktris yang pertama yaitu B plus beta plus B per E, dan direktris yang kedua yaitu beta min B per E. Ini elipsnya nanti membentuk elips vertikal. Kemudian di sini kan sumbu X dan sumbu Y adalah sumbu simetri. Nah, jika A-nya lebih dari B, maka sumbu X-nya itu adalah sumbu panjang dan sumbu Y adalah sumbu pendek. Jika A-nya kurang dari B, maka sumbu X itu adalah sumbu pendek dan sumbu Y adalah sumbu panjang. Untuk latus rectum, X sama dengan alfa plus C, dan X sama dengan alfa min C, jika sumbu X adalah sumbu panjang. Nah, jika sumbu Y adalah sumbu panjang, maka Y-nya itu sama dengan beta plus C, dan Y itu sama dengan beta min C. Ini adalah latus rectum. Untuk titik puncaknya elips, yaitu titik potong elips dengan sumbu-sumbu simetrinya, yaitu ada A plus alfa, beta, alfa min A, beta, alfa, B plus beta, dan alfa, beta min B. Kemudian di sini ada contohnya, yaitu diketahui elips dengan persamaan 100 dikali X min 1 kuadrat plus 36Y min 2 kuadrat sama dengan 225. Maka tentukanlah yang pertama, koordinat titik pusat, koordinat titik puncak, dan koordinat fokus. Yang B, panjang dari sumbu mayor, yaitu sumbu panjang, dan sumbu minor, yaitu sumbu pendek. Yang C, eksentrisitas dan persamaan direktris. Kemudian gambar sketsa elips. Jawab. Nah, kan kita sudah ketahui 100 dikali X min 1 kuadrat plus 36 dikali Y min 2 kuadrat sama dengan 225. Nah, ini kita bagi dengan 225. Mohon maaf, ini tidak kelihatan, ini dibagi 225 ya. Kita bagi 225 sehingga hasilnya itu 4 per 9 kali X min 1 kuadrat plus 4 per 25 dikali Y min 2 kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini kan jika A kali B itu kan bisa kita tuliskan juga menjadi A per B gitu kan. Jadinya kan X min 1 kuadrat per 9 per 4 plus Y min 2 kuadrat per 25 per 4 sama dengan 1. Nah, ini 9 per 4 itu adalah A kuadrat. Dan 25 per 4 ini B kuadrat. Nah, ini kan jika kita sederhanakan kan menjadi 3 per 2. Dan yang ini kalau kita sederhanakan juga kan menjadi 5 per 2. Nah, jadinya kan berarti A-nya itu kan lebih kecil dari B. Nah, maka elips ini itu merupakan elips vertikal. Kan kita sudah ketahui elipsnya vertikal, kemudian A-nya kurang dari B, jadi untuk C kuadratnya itu sama dengan B kuadrat min A kuadrat, yang mana B kuadratnya kan tadi ini 25 per 4 dikurangi A kuadratnya kan 9 per 4. Nah, jadinya 16 per 4. 16 per 4 kan sama dengan 4. Nah, maka
C-nya itu sama dengan 2. Koordinat titik pusat P yaitu 1,2. Koordinat titik puncaknya yaitu 3/2 plus 1,2. 1 min 3/2,2. 1,5/2 plus 2. Dan 1,2 min 5/2. Sehingga kita dapatkan yaitu 5/2,2 min 1/2,2, 1,9/2, dan 1, min 1/2. Nah, ini koordinat fokus F1 yaitu 1,2 plus 2 dan F2-nya itu 1,2 min 2. Jadinya F1-nya itu 1,4 dan F2-nya itu 1,0. Ini untuk A yang kurang dari B. Nah, di sini kan panjang dari sumbu mayor atau sumbu pendek sama dengan 2B sama dengan 5. Nah, ini B-nya kan tadi 9/2 min 2. Yang mana bisa kita tulis B-nya itu sama dengan 5/2. Dan bisa kita tulis juga 2B sama dengan 5. Dan panjang dari sumbu minor atau sumbu pendeknya, yaitu 2A sama dengan 3. Yang mana A-nya kan sama dengan 2, 1/2 min 1. Nah, berarti kan A sama dengan ini 5/2 min 2/2. Sehingga A-nya itu sama dengan 3/2. Jadinya bisa kita tulis juga bahwa 2A itu sama dengan 3. Nah, untuk eksentrisitasnya, itu E-nya kan sama dengan C/B. Sama dengan 2. C-nya kan tadi 2. Kemudian B-nya kan 5/2. Ini. B ini kan 5/2. Nah, 2/5/2 kan sama dengan 4/5. Kemudian untuk yang direktrisnya, ini kan D1, 2 plus ini B per C. Yaitu jadinya 2 plus 5/2 per 4/5 sama dengan 2 plus 25/8 sama dengan 41/8. Untuk D2-nya yaitu 2 min 5/2 per 4/5 sama dengan 2 per 25/8 sama dengan min 9/8. Untuk sketsanya itu gambarnya seperti ini. Yang sudah kita ketahui semuanya itu tadi. Jadi bisa kita gambarkan sketsa elips tersebut itu jadi seperti ini. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, perkataan maupun perbuatan, dan juga penjelasan dari saya yang kurang tepat. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.